Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ardi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan OBS Studio untuk merecord. Begitu. Kita langsung mulai saja bagaimana cara menggunakannya. Baik, sebelumnya pastikan teman-teman di laptop teman-teman atau di HP teman-teman sudah ada OBS Studio. OBS Studio bisa teman-teman dapatkan secara gratis di web store khususnya baik pengguna Linux, pengguna iOS ataupun pengguna Windows begitu ya. Baik kalau misalnya teman-teman sudah masuk di bagian OBS Studio, di bagian sebelah kiri itu ada namanya scenes, adanya sources. Nah, di bagian sources ini kita gunakan ya. Dia ada di bawah di sini tuh ada tanda tambah, tinggal klik aja. Karena kita akan menampilkan layar, kita cari namanya display capture. Klik saja yang namanya display capture. Kenapa belum ada? Karena kita belum setting gitu ya. Bagian display ini kita setting, kita ubah ke yang paling bawah ini. Boom. Ini yang terjadi. Kita kecilkan. Kayaknya mentok begini. Juga kita kecilkan. Seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan background. Background bagaimana cara menambahkannya masih sama, tinggal pilih pergi ke source, lalu cari namanya image, oke, lalu browse, lalu cari sesuai dengan keinginan teman-teman mau menggunakan latar belakang apa. Saya menggunakan latar belakang ini. Oke. Setelah itu kita tarik aja image ini ke bawah. Begini, sampai mentok di bawah seperti itu. Setelah itu kita gini kan, ini kita paskan dengan ini, lalu kalau misalnya teman-teman ini kan di layar saya ini kan masih ada nampak ya latar belakangnya. Kalau misalnya teman-teman mau menghapusnya, pergi aja ke filter. Bagian ini kan belum nampak nih, kita kecilkan gini, kita tarik gini, lalu di bagian ini tambahkan bagian background removal. Oke, ini yang terjadi. Latar belakangnya terhapus. Berhubungan saya nggak mau menggunakan latar belakang, saya gunakan apa ya? Saya gunakan latar belakang aja. Saya kembali lagi ke filter. Bagian ini masih belum nampak, kita pindahkan begini. Kita hapus aja. Yes. Bagaimana cara menghapusnya? Tutorial menghapusnya di video teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal background tanpa share screen gitu ya, tanpa aplikasi tambahan. Gitu. Setelah itu saya mau menambahkan running text. Running text bagaimana cara menambahkan? Masih sama, pergi aja ke sources lalu cari namanya text KDE ini. Lalu kita klik aja. Untuk teksnya tulis aja di sini sesuai kemauan teman-teman. Saya menggunakan ini. Kita pilih di sini tuh ada warna. Saya mau warna hitam. Untuk tulisannya warna hitam. Kemudian untuk backgroundnya saya pilih mungkin warna kuning bagus. Oke, pulkan saja seperti ini lalu oke. Begini, ini kan belum rapi nih. Nah, kita mau rapikan. Kita kecilkan saja. Kita kecilkan saja. Oke, ini kita mau taruh di atas. Bagaimana cara naruhnya? Ini. Kan bagian ini. Gitu ya. Setelah itu, setelah nampak
Kan ini kan belum berjalan nih. Nah, kita mau teksnya berjalan. Teksnya berjalan, kita kembali ke BDI. Ini biar tadi nampak kita kasih spasi aja. Spasi, oke. Kemudian kita pilih, lalu klik kanan, cari namanya filters. Lalu di sini kan nampak nih harusnya di bawah itu ada tombol tambah gitu ya. Nah, ini kita klik aja, lalu klik scroll. Setelah itu scrollnya di okein. Nah, ini setting untuk misalnya vertikal ke bawah, vertikal ke atas untuk tulisannya mondar-mandir begitu. Kemudian ini untuk maju ke depan, ini juga untuk maju ke belakang. Saya pilih maju ke belakang aja. Close, boom. Ini yang terjadi. Setelah itu, ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat sebuah video ya. Tinggal teman-teman lari misalnya pergi ke YouTube mau reaction ataupun menjelaskan atau membuat presentasi begitu. Baik, kebetulan pada video kali ini saya juga mau mereaction sebuah video yang menurut saya bagus untuk direaction. Baik, kita langsung saja kita tonton videonya. Itu tentang Gibran minta Bobi kirim anak Pak nakal ke pesantren. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Baik. Sebetulnya saya kurang setuju dengan pernyataan Gibran terkait anak nakal ini siapa yang ngebedahinya begitu. Di sini Gibran meminta PUI untuk menggandeng anak-anak yang nakal, anak yang terjerat narkoba ini supaya masuk ke pesantren begitu untuk dibenahi di situ begitu. Walaupun saya bukan orang muslim tapi saya tahu bahwa pesantren itu ya tempatnya tempat orang atau tempat khususnya umat muslim untuk belajar agama begitu. Begitu juga sebaliknya misalnya di Katolik itu belajar misalnya di seminari untuk biarawati begitu. Lain halnya di sini. Gibran minta PUI untuk menggandeng anak-anak nakal ini supaya masuk ke pesantren. Sementara kita tahu bahwa seperti anak nakal, anak terjerat narkoba seperti ini, ya bukan naungannya pesantren gitu untuk mendidik mereka karena situ kan udah ada BNN. Sebenarnya BNN itu yang bertanggung jawab untuk hal itu begitu. Hal ini juga disinyalir dengan Pak Deddy Mulyadi yang ada anak nakal narkobaan kirim ke barak militer. Nah, ini juga disinyalir dengan disampaikan Gibran gitu. Mungkin pernyataan ini perlu dikaji ya karena pesantren itu bukan naungannya mereka untuk mendidik anak-anak nakal, apalagi kalau sudah terjadi narkoba begitu kan sudah ada BNN. Seharusnya pemerintah saling bekerja sama dengan Pemda mungkin untuk yang daerahnya rawan kenakalan remaja ataupun narkoba. Hal itu perlu peningkatan kerjasama mungkin. Ada razia setiap malam, ada razia tempat-tempat nongkrong begitu, kemudian kerap melakukan seminar. Mungkin hal ini yang perlu dikaji begitu ya. Harusnya harus ditingkatkan, bukan dikaji, harus ditingkatkan begitu. Pentingnya itu. Dan juga orang kayak anak-anak nakal ini ya di bawah naungannya BNN begitu. Mereka yang bertanggung jawab tentang hal itu, bukan orang-orang pesantren begitu. Apa jadinya kalau misalnya anak-anak nakal ini malah dikirim ke pesantren, sama halnya juga begitu. Kan harus adanya tindakan khusus ya untuk anak narkoba. Bukan analoginya begini, misalnya orang-orang yang sudah narkobaan lalu disuruh untuk mohon maaf ya, untuk berdoa pada semacam untuk melakukan tindakan yang positif, tapi hal itu bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan, tapi kan harus membutuhkan orang-orang yang paham dengan hal itu, begitu.
Maka ya seharusnya ya tanggung jawab untuk kena perintah remaja itu ya BNN gitu. Mungkin pernyataan Gibran ini perlu dikaji gitu. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.